Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin. Kali ini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana caranya yang benar untuk mendaftar PPK agar tidak ada kesalahan. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan, nah sini jenis alur pendaftaran seleksi. Jadi teman-teman itu ada beberapa yang perlu dipersiapkan, diantaranya jangan sampai salah memilih jenis seleksi ya. Jenis seleksi di sini teman-teman, jenis seleksinya yang pertama pada seleksi tahap demi tahap. Jadi teman-teman, yang pertama di sini PPK guru yang sebanyak ya. Jadi sekarang PPK guru sudah banyak ya, lebih banyak daripada tenaga kesehatan, kemudian teknisi yang diinformasikan. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya ada kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto ya, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis. Jadi teman-teman, nanti ketika ada permasalahan terkait KK tidak ditemukan atau NIK tidak ditemukan ketika teman-teman mendaftar di seleksi, nanti di video sebelumnya ya. Kemudian tata caranya, yang pertama di sini tata cara mendaftar. Ya, kemudian di sini ada portalnya. Nanti saya di deskripsi ya di sini. Kemudian pendukung Google Chrome ya atau Mozilla Firefox yang terbaru. Ini tata cara pendaftarannya. Kemudian di sini diambil poin-poinnya saja. Untuk di sini seluruh informasi terkait proses rekrutmen yang terbaru 2023. Teman-teman itu pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti. Mengapa seperti itu? Jadi ketika proses pendaftaran terlanjur itu ada kesalahan, pastinya itu tidak bisa dirubah. Makanya di sini perlu ketelitian. Kemudian terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal ya, yang terbaru 2023. Kemudian klik alur, nah, di sini ya scan. Kemudian alur melihat data daftar seleksi, pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Jadi teman-teman itu perlu ada ketelitian ya. Kemudian di sini jangan sampai di skip ya agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi di sini poinnya saja. Untuk di sini ya, di sini ada quiz, kemudian highlight. Intinya di sini ya landasan hukumnya sudah ada. Jadi sini saya akan membuat video ini, diambil penting-pentingnya saja. Di sini yang pertama dibukanya melalui link nantinya. Kemudian buat akun termasuk ke portal pendaftaran seleksi, pendaftaran akun CS. Sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman itu membuat akun terlebih dahulu. Jadi pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Jadi aplikasi ini membutuhkan akses ke kamera langsung ya. Kemudian bagi pelamar guru yang telah mengikuti seleksi PPK guru pada tahun 2023 tidak perlu membuat akun lagi. Jadi di tahun kemarin ada beberapa yang sudah mendaftar itu tidak usah.
membuat akun baru. Kemudian pendaftaran akun di sini, yang pertama di scan-nya, daftar scan, kemudian menggunakan Google Chrome atau sejenisnya. Nanti di sini dokumen, ketika teman-teman keluar notifikasi seperti ini, maka di oke ya, klik oke saja, karena ini adalah untuk perangkat yang nantinya dibuatkan untuk membantu kamera Anda atau mengambil wajah Anda. Jadi buat akun terlebih dahulu di sini ya, scan ya, di scan-nya buat akun. Kemudian di sini akan muncul alat permintaan akses kamera. Jadi yellow aja untuk mengizinkan pengguna kamera, di yellow. Kemudian di sini pendaftaran akan diarahkan ke langkah pertama untuk pengecekan identitas. Dipastikan semua ini yang namanya identitas itu dipastikan benar, tidak ada yang salah. Kemudian di sini ya, diisi sesuai KTP. Nanti di sini teman-teman akan muncul ketika ada permasalahan NIK tidak ditemukan atau kartu keluarga atau tidak ada kesesuaian. Nanti bisa dipantau di sini. Jadi apabila muncul pesan seperti yang ada di notifikasi seperti ini yang ada di layar teman-teman, itu dipastikan ya menghubungi instansi atau kepegawaian negara dengan panitia seleksi nasional. Nah, seperti itu ya. Artinya kita bisa menghubungi Dukcapil setempat. Untuk langkah kedua, data melengkapi. Ketika teman-teman mau mendaftar, dipastikan benar ya, dipastikan benar. Kemudian langkah selanjutnya di sini mengambil poin-poinnya saja. Jadi NIK, kemudian nama lengkap itu tidak ada yang salah ya. Kemudian ini gelar ya, terkait dengan gelar teman-teman itu harus sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan KTP. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan yang ada di KTP atau yang ada di ijazah. Kemudian gelar di sini tidak usah diletakkan ya, tapi kalau di depan itu bisa. Kemudian unggah KTP berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pendaftaran lamar, klik tombol. Ini berarti sudah masuk ya. Kemudian selanjutnya ambil foto. Ambil foto itu mengulangi untuk save foto atau simpan foto. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian unggah. Kemudian di sini terkait dengan password. Bagaimana dengan password yang ada yang tahun sebelumnya itu sudah mendaftar, padahal yang tadi di atas itu teman-teman sudah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya. Itu bagaimana ketika teman-teman terkait dengan password lupa. Itu ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan itu harus dijawab. Yang pertama di sini mencatat dan menyimpan password Anda karena akan digunakan untuk login ya. Kemudian pertanyaan bagaimana dengan password yang salah, yang lupa. Ini harap mencatat pernyataan jawaban dan di sini karena hal ini diperlukan jika sesuatu mengalami kendala saat mengakses akun. Seperti itu ya. Jadi di sini passwordnya salah atau apa, kita mengambil poin-poinnya saja ya. Kemudian ada pada tahap ini pendaftaran harus melakukan pengecekan ulang terhadap foto, nama, kemudian tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nama lengkap. Jadi harus benar semua. Kemudian di sini ya ada beberapa klik kembali ya, kembali konfirmasi. Artinya teman-teman sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai. Maka teman-teman itu keluar notifikasi atau konfirmasi seperti ini, itu berarti iya atau tidak, tergantung teman-teman. Jadi kalau benar kita ya, kalau salah tidak. Ketika teman-teman sudah proses konfirmasi, langkah yang keempat itu pendaftaran seleksi yang di langkah pendaftaran selesai itu menandakan pendaftaran akun telah selesai, peserta dapat mengunduh informasi
dengan lanjut login pendaftaran. Nah, seperti itu. Maka teman-teman bisa mengakses kembali setelah itu sudah selesai pendaftaran, maka akan keluar notifikasi cetak informasi pendaftaran ya. Kemudian lanjut pendaftaran. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman di sini kartunya. Kemudian untuk login akun, jadi teman-teman itu di sini ya. Untuk login akun kita di halaman yang sama. Kemudian teman-teman diarahkan ke langkah yang kedua. Maka teman-teman itu pilih jenis seleksi ya. Bagaimana ketika teman-teman memilih seleksi tidak ditemukan, itu menandakan ya teman-teman ada yang salah dengan pendidikannya. Maka harus mengecek di PD Dikti ya, cek di PD Dikti. Kemudian jika pada tahun 2022 pelamar merupakan peserta seleksi PPK Guru yang hanya sampai pada pengisian biodata tidak mengakhiri proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan langsung ke biodata 1. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun kemarin tetapi tidak mengakhiri proses pendaftaran, artinya tidak selesai, itu nanti diarahkan ke langkah 1 di biodata. Nah, di sini harus diisi tentang di biodata. Kemudian pengisian biodata, teman-teman, di sini jangan sampai ada yang salah di antara pengisian biodata, nama sesuai ijazah, kemudian gelar. Di sini gelarnya dibaca ya, dibaca terkait pengisian data. Harus tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, kemudian status beasiswa, jenis disabilitas, negara domisili, kemudian alamat domisili. Nah, seperti itu ya. Kemudian alamat domisili sesuai saat teman-teman mendaftar atau sesuai KTP. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarnya. Kemudian di sini apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib ya memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video. Jadi teman-teman itu harus menunjukkan video yang mau dipercaya atau membuat bukti teman-teman itu ada catatnya. Di sini kemudian jika telah selesai melengkapi biodata, pelamar wajib captcha-nya yang ada pada bagian halaman di bawah ini diisi ya. Kemudian untuk memilih jenis seleksi, kemudian jenisnya tidak ada prioritas, kemudian ada pelamar kebutuhan khusus. Di sini ada prioritas terkait THK2 dan sejenisnya. Kemudian pelamar kebutuhan khusus TKH2 yang tidak termasuk dalam THK2. Kemudian ada pelamar kebutuhan khusus non ASN merupakan yang tidak termasuk golongan ASN kategori pelamar prioritas. Kemudian di sini yang banyak ya, yang banyak pelamar umum ya. Pelamar umum itu terdiri dari lulusan PPK yang terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, seperti itu ya. Kemudian di seleksi ini bagi pelamar prioritas, pilih jenis seleksi PPK guru. Nah, seperti itu. Jadi prioritas pilih seleksi PPK guru. Kemudian verifikasi sertifikat pendidik. Nah, kemudian pilih pendidikan dan jabatan. Pilih apakah Anda termasuk PDKS atau tidak. Jika instansi tidak membuka informasi untuk jabatan yang Anda pilih, maka akan muncul tampil kami besar. Mohon maaf, instansi tidak membuka informasi jabatan yang dapat Anda pilih. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana terjadi ketika teman-teman mengatasi instansi itu menandakan untuk pelamar kebutuhan khusus SKS tahap 2 dan lakukan langkah yang sama ya, yang di atas untuk mendaftar pada jadwal tahap pertama. Jadi teman-teman tidak berhak untuk mendaftar di tahapan pertama, sedangkan untuk pelamar pendaftaran pada jadwal tahap kedua itu memilih sisa formasi yang masih tersedia.
Nah, seperti itu ya. Kemudian formasi di tahapan 3 itu pelamar diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi dan jabatan yang akan dilamar. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ini contohnya di pelamar ya, PPK guru, instansi. Data pendaftaran instansinya di sini umum, kemudian PGSD. Kemudian formasinya riwayat hidup. Jangan lupa tuh dibuatkan, ditambah. Kemudian di sini saya mengambil poin-poinnya saja ya, poin-poin yang nanti bisa disiapkan. Kemudian nama sekolah, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggalnya. Kemudian diantaranya instansi pilih ya untuk pekerjaan ya, ini untuk pekerjaan. Kemudian nanti ada yang namanya dokumen yang nantinya mau diminta, boleh ya, bisa komen. Kemudian di sini tambah organisasi, kemudian riwayat organisasi ya, di sini tambah kursus ya, di sini. Kemudian tambah kursus. Kemudian di sini apabila pada saat pengisian riwayat terdapat kesalahan pengisian data riwayat, terdapat kesalahan, pelamar dapat mengubah atau menghapus. Nah, dari sini teman-teman bisa mengubah atau bisa mengganti dan juga bisa menghapusnya. Kemudian setelah riwayat selesai diisi, pelamar wajib memilih selanjutnya. Selanjutnya dokumen. Kemudian di sini diceknya, dicek terkait hal tersebut bisa dicek, kemudian unggah, dicek, bisa dicek di sini langsung. Nah, seperti itu ya. Di sini sebelum mengunggah dokumen pastikan pelamar mempunyai materai pada akun ya, dengan klik tombol cek akun Drive. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah poin-poin yang terpenting di saat teman-teman mendaftar. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi yang belum bergabung dengan saya, silakan bergabung agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru dari Operator Alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.